Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya kali ini akan bercerita tentang kisah seseorang yang sukses di dunia peternakan. Kisah seseorang yang saya kenal di dunia peternakan sampai sekarang, dari mulai nol sampai terakhir saya menyaksikan itu tahun 2021 itu peternakannya yang sangat besar di kota C, sampai sekali panen itu sampai konon katanya 3 juta ekor. Maksudnya bukan sekali panen, tapi dalam satu periode, dalam 1 tahun berjalan itu sampai 3 juta ekor. Pada waktu itu harga ayam broiler fluktuatif ya. Ambillah rata-rata 24.000, tinggal dikalikan aja 3 juta dikali 24.000. Berarti berapa miliar gitu ya. Nah, kisah ini diawali dari kenapa pakai disclaimer, pakai inisial. Saya disclaimer dulu pakai inisial karena saya tidak minta izin beliau untuk menceritakan ini, karena terpaut jarak yang 350 km, ditambah saya tidak punya kontaknya untuk meminta izin, tapi jadi langsung saja. Kisah ini diawali pada tahun 1986-an lah, antara saya waktu itu bukan masuk SMP tapi masih sekolah lah, SMP. Terus ada kebijakan pemerintah untuk menyalurkan atau untuk menambah populasi ayam kampung pada saat itu di kota saya tersebut, sehingga di kampung saya itu kebagian 11 orang, masing-masing mendapat 2 ekor ayam jantan dan betina. Nah, di antara yang dapat itu adalah saya karena saya dianggap sudah dewasa kali kalau waktu itu, sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMP ya. Terus kakak saya yang STM dan Pak D saya, jadi dapat 6 ekor. Nah, pada saat itu karena saya tidak tertarik ya. Malu masih imut-imut kali. Nah, saya tidak tertarik, akhirnya dikelola oleh kakak saya yang memang tertarik dan maulah, bukan tertarik tapi mau. Akhirnya dijalankan oleh kakak saya sama Pak D saya, namun karena masing-masing juga punya kesibukan, sementara Pak D itu salah satu kepala dinas di bidang kebudayaan. Karena Pak D itu salah satu kepala dinas di kota saya tersebut, tentu saja sibuk ya. Akhirnya entah pada saat itu bagaimana ceritanya, saya tidak berhasil, tidak melanjutkan. Nah, kemudian saya teringat lagi pada tahun 96, 10 tahun kemudian. Nah, 10 tahun kemudian itu adalah saat dimana saya punya teman akrab yang beda kecamatan dengan saya tapi tetap satu kota, punya paman yang sukses, dalam 3 tahun itu dia sukses mengembangkan ayam kampung. Namun pada tahun memasuki tahun 1900-an lah, pasca ada program itu, dia mengembangkan di ayam broiler. Nah, berarti ketika saya ketemu dengan beliaunya ini adalah pada saat ayam broiler sudah berjalan 7 tahunan. Nah,
pada saat itu sudah antri orang bank ya, orang bank untuk memohon kepada beliaunya ini untuk menyimpan dananya di bank, karena saya tahu persis karena pada waktu itu ada salah satu bank yang meminta menyimpan dananya di bank tersebut. Lantas giliran kami ketemu untuk pada waktu itu saya sedang mengajukan untuk permodalan di bidang pupuk organik ya, di bidang pupuk organik. Pada saat itu kebetulan teman saya di bidang pertanian yang kebetulan adalah keponakannya dari sebut saja Pak Haji. Nah, Pak Haji ini sekali lagi adalah meneruskan program pemerintah tadi yang sukses dia, yang sukses lantas beralih ke ayam broiler, kemudian sukses sampai mungkin sampai sekarang. Nah, karena pada tahun 2001 terakhir saya ketemu juga masih usahanya masih berjalan, tempatnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana dan sebagainya. Nah, tersebutlah mulai dari situlah saya mengawali kisah ini ya dengan teman saya ini, bahwa Pak Haji tersebut sukses menjadi pengusaha ayam adalah dimulai dari program pemerintah itu. Dan saya ingat dengan Pak Bayu Diningrat yang teori menabung itu ternyata sudah dijalankan oleh Pak Haji ini sejak 1986. Dari mulai 2 ekor loh. Kalau sistem yang dijalankan program pemerintah itu tiap orang 2 ekor, kurang tahu kalau dia menggunakan mengumpulkan kelompok orang-orang untuk mendapatkan suntikan dari pemerintah mengenai pembibitan ayam. Nggak tahu kalau pakai sistem taruhlah saudara-saudaranya dikumpulin, teman-temannya dikumpulin. Nah, saya kurang tahu persis. Yang jelas dari sana saya jadi teringat ketika Pak Bayu Diningrat mendengar video Pak Bayu Diningrat itu, saya ingat Pak Haji tersebut, sehingga saya mencoba menceritakan kembali karena tidak kuat nahan untuk menceritakan ini. Jadi teori Pak Bayu Diningrat ini dijalankan oleh Pak Haji selama 3 tahun itu, karena tahun 90-an dia beralih ke ayam broiler yang mungkin lebih menggiurkan. Nah, selanjutnya singkat cerita, saya pada tahun 2021 menjelang Covid itu, saya mengajar komputer di pesantrennya beliau, mengajar komputer ke para alumni, mengajar tentang bisnis online dan sebagainya. Namun sayang, kandas tahun 2002. Nah, tahun 2002 itulah saya banyak mendapat cerita dari orang-orang sekitar Pak Haji ini. Nah, salah satu kiat sukses Pak Haji adalah ketat di keuangan. Nomor 1 adalah ketat di keuangan yang saya lihat ya. Yang keduanya adalah gaya hidup tidak berubah walaupun kekayaan yang melimpah ya. Yang ketiganya adalah, ini termasuk yang harusnya yang pertama ya, tapi nggak apa-apa, yang ketiga saya mohon maaf, adalah beribadah yang tidak luntur ya, tidak menurun ya. Jadi 3 kunci sukses itu yang saya tangkap. Yang pertama adalah tadi ketat di keuangan, yang keduanya adalah gaya hidup tidak berubah, yang ketiganya adalah rajin beribadah. Nah,
sebelum ada pembatasan usia itu dia berangkat haji tiap tahun, umroh hampir 2 tahun sekali lah, yang saya tahu ya, hampir 2 tahun sekali. Malah saya dengar dia punya rumah di Arab Saudi sana. Nah, di sisi lain, kesuksesan beliau itu adalah membangun masjid yang cukup megah. Di kota saya itu saya yakin masjid desa ini, masjid desa lah ya, masjid ukurannya desa, itu adalah yang termegah saya yakin di kota saya ini. Itu salah satunya adalah support dari beliaunya ini. Nah, perjalanannya beliau ini adalah dari konon katanya dari orang terdekatnya yang saya dapat informasi, awalnya itu adalah tukang tembok, kemudian tukang kredit, sambil tahun 86 tadi itu adalah beternak ayam kampung. Nah, terus sampai akhirnya ke broiler dan petelur ya, dan petelur, mengembangkan di broiler dan petelur, dan kemudian sukses dia mengibarkan bendera di sana. Nah, hal yang patut disayangkan, harusnya Pak Haji ini yang saya lihat ya, yang saya lihat dari kejauhan mungkin sekelas Wonokoyo lah di Jawa Timur, sekelas Wonokoyo. Nah, yang jadi masalah adalah sayangnya padahal putra-putrinya berterjun di bidang yang sama dengan Pak Haji. Sekali lagi tidak transformasi dari konvensional, pengelolaan secara konvensional ke pengelolaan modern. Tidak berbentuk PT lah gitu, tapi berbentuk CV. Padahal tanah di mana-mana, gunung di mana-mana miliknya beliau ini. Terus mungkin dari Purwakarta katanya, dari Purwakarta bahkan dari Serang itu sampai kota saya tadi itu tanahnya itu pasti ada yang atas nama beliau. Nah, cuma sekali lagi atas keluarganya ya, atas nama keluarganya dan milik keluarganya lah, milik keluarganya beliau. Nah, sayang sekali tidak dibentuk sebuah perseroan terbatas sehingga namanya masuk di jajaran konglomerat lah di Indonesia harusnya gitu. Sampai Pak Anies pun datang ke rumah beliau waktu mencalonkan jadi presiden itu. Pak Prabowo pun demikian dulu. Pak Sandiaga Uno yang saya lihat ya, bolak-balik yang namanya gubernur itu, yang namanya bupati itu sudah datang ke sana. Bahkan waktu pencalonan itu minta restu lah ke beliau. Seperti itu. Jadi maaf ya, dalam tanda kutip, orang kampung yang sukses memiliki pengaruh yang tinggi sekarang, tapi gaya hidupnya tetap tidak berubah. Pakai sarungan, ya, baju koko, itu pakai peci, udah seperti itu. Nah, selain itu, dalam hal keagamaan, beliau juga rajin melayani umroh dan melayani haji. Bahkan dalam tiap umroh atau haji, dia melayani itu betul-betul melayani orang-orang gitu, seperti pelayan. Kalau di pesawat ya seperti pramugari lah, seperti pramugari atau pramugara. Itu menurut informasi yang diberikan yang pernah ikut umroh sama beliau ini. Nah, kembali ke masalah perayaman, beliau itu sangat ketat terhadap yang pertama adalah kesehatan ayam. Sampai dia punya dari hulu sampai hilir itu dia punya perusahaannya di sana, di salah satu gunung di sana ya, yang terisolasi di sebuah gunung itu. Walaupun peternak menjadi mitranya adalah tersebar di mana-mana,
Nah, yang pertama adalah kesehatan, yang keduanya adalah ketat terhadap timbangan. Ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, alias harus pas. Yang ketiganya lagi-lagi adalah ketat di posisi keuangan atau pembayaran. Jadi di sana itu tidak ada istilah ngutang, termasuk Pak Haji yang berhutang ataupun orang yang berhutang ke Pak Haji. Semuanya harus cash, gitu ya. Mobil pun cash, tidak aja lewat leasing, tidak. Pokoknya semuanya harus cash ke Pak Haji itu. Ya. Nah, jadi 3 pelajaran penting itu yang bisa kita dapatkan dari Pak Haji. Nah, lantas di bidang sosial dia mendirikan sebuah sekolah SMK, terus kemudian mengelola sebuah pesantren dalam bentuk yayasan, tapi dia mengelola pesantren juga. Selain itu menjadi dewan masjid sudah pasti lah. Terus tahfidz Quran. Terus yang lainnya adalah dia rajin mendukung pesantren-pesantren bahkan di seluruh kabupaten saya ini. Tidak sedikit ulama-ulama yang populer walaupun yang kurang populer gitu ya, sering mengisi pengajian di masjidnya beliau. Setahu saya, yang saya ketahui, entah berapa masjid yang dia bangun ya, cuma yang saya saksikan sih 2 atau 3 ya, atau 2 atau 3. Selain itu dia juga mengelola KBIHU ya. Jadi lebih ke keagamaan, bahkan berapa hektar dia alokasikan, dia hibahkan ke yayasan untuk pengelolaan manasik ya. Manasiknya itu entah berapa hektar. Satu hal yang sangat menarik ya, pengelolaan cara beternak itu diikuti oleh putra-putri beliau. Ya, diikuti oleh putra-putri beliau, walaupun caranya mungkin ada yang termodernisasi gitu ataupun konvensional, itu diikuti betul. Jadi hampir semua putra-putrinya itu di bidang perayaman. Nah, dari kesederhanaannya ini yang saya yang saya kagumi ya, sampai pesta pernikahan putra putrinya itu tidak ada yang mewah ya. Sampai tidak ada yang mewah, hanya riungan keluarga aja gitu. Jadi gaya hidupnya itu tidak berubah ya, tapi demi kelangsungan perusahaan, karena konon katanya hampir seluruh penduduk desa, jadi tenaga karyawannya itu dari penduduk desa Pak Haji gitu dan sekitarnya tentunya. Nah, jadi itu yang terpenting dari kegiatan sosial, juga tidak lepas bisnis apalagi gitu ya. Bisnis apalagi. Nah, selanjutnya dari sisi bisnisnya yang dijalankan oleh putra-putrinya, ada tempat wisata, ada restoran, rumah makan gitu, dan tempat peristirahatan yang saya tahu. Ada juga perkebunan, kebun jati, jati Belanda apa jati, kebun jati, kebun kopi rencananya. Itulah kesuksesan dari ternak ayam kampung, sehingga saya pun jujur
sewaktu dengar Pak Bayu, ceramahnya Pak Bayu itu, saya langsung spontan ingat Pak Haji yang sukses sehingga termotivasi untuk menabung di ayam kampung, walaupun jauh tanah ke langit gitu ya, jauh tanah ke langit untuk mengikuti jejak Pak Haji. Tapi setidak-tidaknya teorinya Pak Bayu itu, Pak Bayu di Diningrat, dari mulai 10 ekor ayam itu jejak kesuksesannya itu dimiliki oleh Pak Haji. Dan saya menyaksikan gitu ya. Saya menyaksikan. Nah, saya pikir itu tidak perlu panjang lebar lagi saya menceritakan. Cuma poinnya adalah bahwa sekali lagi teorinya Pak Bayu ini saya dukung karena ada jejak kesuksesan di Pak Haji. Saya pikir itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.